Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas masih tentang dynamic routing ya. Tetapi kita akan membahas dynamic routing jenis yang kedua, yaitu dynamic routing OSPF. Jadi untuk dynamic routing OSPF ini nanti nggak bakalan jauh berbeda ya teman-teman, kayak dynamic routing AGRP, karena kita akan masih menggunakan teknik Advertised Connected Network, atau kita akan coba untuk mempromosikan atau menawarkan network yang ada di router satu misalkan ke router 2. Nah, nanti si router 2 akan mengecek di routing table-nya apakah dia sudah memiliki IP network yang ditawarkan oleh si router satu. Kalau belum, nanti si router 2 akan menambahkannya secara otomatis. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki topologinya. Kita punya topologi 3 router ya. Tetapi di sini kita akan mengkonfigurasikan dua routernya terlebih dahulu, oke? Di sini kita belum memberikan IP, jadi kita akan coba setting atau setup topologinya dulu ya. Sebentar. Teman-teman pasti sudah tahu ya cara memberikan IP pada router. Jadi di sini saya nggak akan menjelaskannya secara tersirat ataupun secara jelas, jadi kita akan coba mengkonfigurasinya secara cepat aja. Lalu kita aktifkan dulu interface-nya, lalu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu kita berikan IP sudah 10.10.10.1, kita tambahkan juga subnet masknya. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC, kita berikan IP ya, IP address yaitu 192.168.1.1.1, lalu kita tambahkan subnet masknya. Oke. Nah, setelah kita konfigurasikan IP di router 1, kita konfigurasikan juga IP di router 2. Langsung saja masuk ke mode konfigurasi global, masuk ke interface range interface gig 0/0 sampai 1, no shutdown, atau kita aktifkan dulu interface-nya. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0, kita tambahkan IP address-nya yang mengarah ke router 1, yaitu 10.10.10.2, 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita baru masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 2 ya. Betul? Lalu IP yang akan kita gunakan adalah 2.0. Langsung saja. IP address 192.168.2.1, lalu 255.255.255.0. Oke. Sekarang kita coba cek. Ini sudah hijau, berarti sudah aktif. Sekarang kita akan menambahkan IP pada PC-nya. Untuk IP-nya di sini 192.168.1.2. Ini untuk IP di PC 0 atau PC 1 ya, kita sebut saja. Lalu 192.168.1.1 itu untuk gateway-nya. Sekarang kita tambahkan IP di PC 1, PC 2 maksudnya. 192.168.2.2. Lalu kita tambahkan juga gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Nah, sekarang sebelum kita coba lanjut ke konfigurasi dynamic routing OSPF-nya, kita akan coba melakukan tes koneksi dulu, yaitu dari PC ke router dan router ke router. Langsung saja ya. Dari PC 1 ke router 1 sudah successful. Sekarang dari router 2 ke PC 2, itu awal-awal pasti gagal, kita coba lagi. Sudah successful. Terakhir, kita coba kirimkan paket dari router 1 ke router 2. Oke, masih gagal, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful. Kalau semuanya sudah menunjukkan successful, berarti sekarang kita sudah siap untuk melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Langsung saja kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita ketikkan router, lalu kita coba ketik tanda tanya. Nah, di sini itu ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Kalau sebelumnya kita menggunakan yang AGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, sekarang kita akan menggunakan yang OSPF atau Open Shortest Path First. Langsung saja di sini kita ketikkan OSPF, lalu kita coba klik tanda tanya lagi. Nah,
Kalau di IGRP kita disuruh memasukkan sistem autonomous number ya. Nah, kalau di OSPF kita disuruh memasukkan proses ID. Nah, proses ID di sini itu nggak harus sama ya, teman-teman. Jadi misalkan di router 1 proses ID-nya adalah 1 dan di router 2 itu 2, itu mereka masih bisa terhubung, teman-teman. Berbeda kalau IGRP ya. Kalau IGRP kan harus sama autonomous system number-nya. Kalau di sini berbeda pun nggak masalah. Jadi misalkan yang di sini router 1 kita menggunakan 1, enter. Lalu di sini kita akan mengadvertise networknya. Di sini yang kita akan advertise adalah 10.10.10.0 dan 192.168.1.0 ya. Langsung saja kita ketikkan network 10.10.10.0. Nah, di sini kita coba di sini kan kalau kita menggunakan AGRP biasanya kita bisa langsung enter. Tetapi kalau di OSPF itu ada beberapa konfigurasi tambahan. Jadi misalkan kita enter ya. Tuh, dia ada peringatan incomplete comment, berarti komennya belum selesai. Di sini kita coba klik tanda tanya. Nah, kita disuruh memasukkan wildcard bits atau wildcard mask. Nah, apa sih wildcard mask itu? Jadi misalkan seperti ini. Di IP network 10.10.10.0 itu kita kan menggunakan /24. Seperti yang kita tahu bahwa /24 itu subnet masknya adalah di sini kita ketikkan dulu /24 itu sama dengan 255.255.255.0. Nah, jadi cara menemukan wildcard itu /23 seperti yang kita tahu /32 kan memiliki subnet adalah 255.255.255.255. Jadi 255 semua, teman-teman. Kalau prefix /32. Nah, di sini cara menemukan wildcard adalah rumusnya itu prefix maksudnya /32 dikurangin sama prefix IP network. Seperti ini, teman-teman. Berarti kalau kita kalau kita coba ketikan 255 dikurangi 255 tuh tipe mulu 255.255.0 begini ya. Berarti /32 itu dikurangi /24 yang dimana di sini itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah ini 255 kurang 255 0. Ini juga selanjutnya pasti 0. Yang oktet ketiga juga 0. Nah, tetapi di sini 255 dikurangi 0 maka hasilnya adalah 255. Berarti ini adalah wildcard yang akan kita gunakan yaitu 0.0.0.255 untuk /24. Seperti itu ya, teman-teman. Cara untuk menemukan wildcard. Nah, langsung saja di sini kita bisa ketikkan 0.0.0.255 seperti ini. Nah, lalu di sini itu konfigurasinya belum selesai, teman-teman. Kita harus mengkonfigurasikan juga areanya, yaitu area. Misalkan di sini kita coba lihat ya, tanda tanya. Nah, di sini kita harus mengsetting area. Kita coba ketik area, lalu tanda tanya lagi. Di sini kita disuruh memilih areanya antara 0 sampai 429.4967.295. Cukup banyak ya. Jadi di sini kalau untuk area itu harus disamakan. Jadi misalkan di router 1 areanya 0, maka di router 2 dan router 3 areanya harus 0. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini karena awal-awalnya adalah 0, kita harus menggunakan atau dimulai dari angka 0 dulu. Oke, angka 0, kita enter. Barulah setelah itu baru kita bisa menambahkan atau mengadvertise network 10.10.10 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengadvertise juga network yang 192.168.1.0. Langsung saja 8.1.0, lalu kita tambahkan wildcardnya. Karena di sini kita masih menggunakan /24, berarti wildcardnya sama ya, areanya juga 0. Oke, jadi begitu untuk konfigurasi
OSPF. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan OSPF juga di router 2-nya. Langsung kita ketikkan router OSPF 2 aja karena di sini kita nggak berpengaruh ya kalau proses ID-nya berbeda. Kita langsung enter. Lalu kita advertise network 10.10.10.0. Kita tambahkan juga wildcard-nya dan areanya juga kita menggunakan 0. Klik enter. Nah, setelah kita advertise, kita tambahkan juga network 192.168. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada peringatan ya. Sebentar, kita coba ketikkan dulu network 192.168.2.0, lalu kita ketikkan wildcard-nya dan area 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada peringatan ya, bahwa di sini proses 2 dari number 1.1 dari gigabit 0/0 dari loading menjadi full. Nah, berarti ini menandakan bahwa konfigurasi OSPF-nya sudah berhasil. Nah, di sini kita coba lihat dengan komen, keluar dulu dengan komen do show IP OSPF neighbor seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita sudah bertetangga dengan 192.168.1.1. Oke. Address-nya berarti di sini ketika kita mau mengakses network yang ini, itu kita melewati address yang ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat dari IP root-nya. Do show IP root. Itu teman-teman bisa lihat bahwa sekarang ada status yang O, berarti O itu adalah OSPF. Mana? Nah, ini ya, teman-teman. O berarti OSPF, berarti dynamic routing yang kita gunakan adalah OSPF. Seperti itu. Kita coba lihat juga dari si router 1, do show IP root. Maka dia sekarang juga sudah ada konfigurasinya. O berarti OSPF, sudah ditambahkan ke routing table-nya. Terakhir, kita akan coba untuk coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Berarti sekarang mereka sudah berhasil berkomunikasi. Berarti saya anggap bahwa konfigurasi dynamic routing-nya sudah selesai atau sudah berhasil. Nah, itu adalah kurang lebih begitu adalah konfigurasi dynamic routing ya untuk yang mode OSPF. Nah, itu kan kita baru mengkonfigurasi untuk yang dua router. Sekarang kita akan coba misalkan menambahkan router baru dan kita akan konfigurasikan juga IP-nya dan dynamic routing pada router 3. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk mengkonfigurasi dynamic routing OSPF pada router ketiga ini, atau yang ini ya teman-teman, kita akan mengkonfigurasikan dulu setup topologinya. Jadi di sini kita akan setup IP-nya terlebih dahulu ya. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke router 2, lalu kita masuk ke interface gig 0/2. Kita harus menambahkan IP-nya ya. Di sini IP yang akan kita tambahkan adalah 10.10.20.1. Dan langsung saja kita ketikkan IP address 10.10.20.1, lalu kita tambahkan subnet mask-nya. Nah, barulah setelah itu kita bisa exit. Oh iya, saya lupa bahwa interface ini harus kita no shutdown terlebih dahulu atau kita aktifkan. Oke, sekarang sudah aktif. Nah, barulah kita akan mengkonfigurasikan IP di router 3. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi global. Interface range gig 0/0 sampai 1. Kita no shutdown terlebih dahulu atau kita aktifkan. Baru setelah itu kita masuk ke interface gig 0/0 dengan IP. Kita tambahkan IP-nya 10.10.20.2. Lalu tambahkan subnet mask-nya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 3 ya. Yaitu IP yang kita gunakan adalah 192.168.3.1. Langsung saja interface. Sudah ya. IP address 192.168.3.1. Lalu kita tambahkan subnet mask-nya. Oke, jadi untuk setup topologi begitu saja ya. Cukup mudah juga karena kita hanya menambahkan IP pada routernya. Oh ya, terakhir kita akan menambahkan
IP di PC 3-nya 192.168.3.2, dan kita tambahkan juga gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan tes koneksi dari router 2 ke router 3. Itu masih valid. Sekarang kita coba lagi dari router 2 ke router 3. Oke, sekarang sudah berhasil. Terakhir dari router 3 ke PC 3. Awal-awal pasti gagal, teman-teman. Tetapi untuk percobaan kedua pasti successful. Nah, sekarang kalau kedua-duanya sudah kita tes koneksi dan berhasil berkomunikasi, kita sudah siap melakukan konfigurasi Dynamic Routing OSPF untuk router 3. Nah, untuk memulai konfigurasi Dynamic Routing OSPF-nya, di sini kita akan mulai mengkonfigurasikan OSPF di router 2 terlebih dahulu ya, karena di router 2 kan ada network yang baru, yaitu 10.10.20.0 IP network yang baru ini ya, untuk gig 0/2. Berarti kita harus mengadvertisekan terlebih dahulu. Jadi di sini langsung saja router OSPF 2, karena di router 2 itu 2 ya, tadi kita menggunakan 2, lalu kita bisa enter, lalu network 10.10.20.0, baru setelah itu kita masukkan yang namanya wildcard. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya cara menghitung atau mencari wildcard itu gimana. Nah, sekarang karena kita menggunakan prefixnya atau subnet masknya itu 2/24 semua atau 255.255.255.0, berarti wildcard yang akan kita gunakan adalah 0.0.0.255 seperti itu. Langsung saja di sini kita ketikkan wildcardnya 0.0.0.255 dan kita ketikkan areanya adalah 0. Kita enter. Oke, sekarang sudah ya. Nah, setelah kita mengadvertise network 20.0, kita harus mengadvertise juga network 2.0 yang ada di router 3 dan IP network 192.168.30.0 ke semua router yang ada di topologi ini. Langsung saja kita ketikkan router OSPF 3. Karena ini adalah router 3, kita menggunakan proses ID-nya 3 ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan network 10.10.20.0, lalu kita ketikkan wildcard-nya dan areanya juga 0. Lalu kita enter. Nah, sekarang baru kita bisa menambahkan network 192. Nah, di sini ada peringatan lagi ya bahwa number ini apa maksudnya ini IP network yang ini dari gigabit Ethernet 0/0 yang sebelumnya loading sekarang menjadi full, yang berarti sekarang si router 3 ini sudah menjadi neighbor, OSPF-nya sudah menjadi neighbor atau bertetanggaan dengan router 2. Nanti kita akan cek ya. Kita akan tambahkan dulu network 192.168.3.0, lalu kita ketikkan wildcard-nya, dan terakhir itu area 0, teman-teman. Lalu kita bisa enter dan kita coba cek neighbor dan routing table-nya ya. Do show IP OSPF neighbor, seperti ini teman-teman tulisannya. Tapi kalau kalian mau disingkat menjadi nei juga boleh ya. Lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa sekarang neighbor ID-nya berarti di sini si router 2 sudah berkenalan atau sudah bertetangga dengan network yang aduh jadi nggak rapih kan, network yang ini teman-teman ya, yang ini, dan dia addressnya itu atau melalui gateway atau IP yang ini. Begitu, berarti sudah berhasil ya untuk konfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita coba cek do show IP route. Nah, di sini juga sudah ditambahkan ya. Untuk yang statusnya O berarti sudah dynamic routing menggunakan OSPF, yaitu 10.10.0 juga sudah ada, 192.168.1.0 ada, titik 2.0 juga ada. Berarti sekarang kita bisa ambil kesimpulan bahwa router 3 atau PC 3 itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Sekarang kita coba lakukan tes koneksi PC 2 ke PC 3, sudah successful. Sekarang dari PC 1 ke PC 3 juga sudah successful. Oke, jadi kurang lebih seperti itu
cara kita mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF-nya. Oke, teman-teman. Jadi kalau Dynamic Routing OSPF di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah wildcard atau wild mask, ya teman-teman. Wild mask seperti ini. Dan kedua adalah area. Nah, nanti kalau area ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ya, teman-teman. Seperti biasa, di sini kita setelah mengkonfigurasikan 3 router menggunakan Dynamic Routing OSPF, kita akan coba untuk menggunakan VLAN, teman-teman, ya. Seperti pada konfigurasi routing sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan VLAN. Jadi kita akan menambahkan switch dan VLAN 10 dan VLAN 20. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi di pembahasan kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan dynamic routing, tetapi kita kombinasikan dengan adanya VLAN ya. Nah, di sini kita sudah menambahkan switch dan PC-nya, PC 4 dan PC 5 ya. Di sini sebagai yang akan masuk ke VLAN 10, yaitu PC 4 dengan IP 10.2 dan PC 5 dengan VLAN 20. Nanti dia akan masuk ke VLAN 20 dengan IP 20.0. Jadi langsung saja kita akan konfigurasikan dulu dari si switch-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita langsung ketikkan masuk ke mode konfigurasi global dulu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke interface FA0/1 dulu untuk kita switch port mode terang ya. Jangan lupa kalau kita harus menerangkan terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah terang, kita bisa langsung exit. Setelah itu kita bisa membuat VLAN-nya. VLAN 10 dan VLAN 20 seperti ini. Oke, setelah VLAN yang kita buat, baru kita masukkan interface yang terkoneksi ke PC 4 adalah VLAN 02, FA02, berarti FA02 akan kita masukkan ke VLAN 10. Langsung saja, interface FA0/2, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10 seperti ini ya. Lalu kita enter. Sekarang kita masuk ke interface FA0/3. Berarti FA0/3 akan masuk ke VLAN 20 ya. Switch port akses VLAN 20. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba lihat show VLAN brief. Ini sudah ya, VLAN 10, FA02, VLAN 20, FA03. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP 10.10.30.1 untuk interface 0/2 dan kita akan buat sub interface untuk gateway setiap VLAN-nya. Langsung saja kita masuk ke router 3, lalu kita masuk dulu ke mode konfigurasi global, lalu masuk ke interface gig 0/2, lalu kita no shutdown kan terlebih dahulu. Oh sorry, ini ada typo, no shutdown. Untuk mengaktifkan interface-nya, dan kita akan buat IP address yaitu 192.168, maksudnya salah teman. 10.10.30.1 lalu 255.255.255.0 gitu ya. Lalu kita bisa langsung enter dan kita bisa exit. Di sini kita coba cek. Ini sudah ya, berarti terangnya sudah aktif, tapi ini masih orange. Kita coba fast and forward dulu. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket dulu dari PC 3 ke PC 4. Oh, maaf teman-teman, ternyata dari PC 4 saya lupa memberikan IP-nya ya. Kita berikan IP dulu. 192.168.10.2. Ini juga kita kasih masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Tapi di sini belum bisa berkomunikasi ya, teman-teman. Oke. Ini juga kita ketikkan atau masukkan IP dan gateway-nya. 2 dan gateway-nya adalah 192.168.20.1. Oke. Nah, di sini kita belum bisa mengkomunikasikan PC 3 dan PC 4 ya, karena kita belum membuat gateway untuk VLAN-nya atau kita belum membuat sub interface-nya. Ini coba kita cek lagi. Oke, sudah betul, berarti kita tinggal membuat
sub interface-nya aja. Di sini untuk membuat sub interface, teman-teman bisa masuk ke interface gig0/2, lalu di sini kita tambahkan titik 10 ya. Titik 10, lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah membuat sub interface-nya. Lalu kita jangan lupa untuk mengencapsulation-kan dulu .1q10, berarti interface 2.10 ini akan kita kelompokkan ke VLAN 10. Begitu ya, baru kita bisa memberikan IP address-nya. IP address 192.168.10.1 lalu 255.255.255.0. Oke. Barulah setelah itu kita membuat juga interface sub interface untuk 2.20-nya. Begini ya, lalu kita bisa enter, lalu encapsulation .1q20 dan kita baru bisa menambahkan IP-nya 192.168.20.1 dan kita berikan subnet mask-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Ngirimkan paket dari PC 3 ke PC 4. Itu awal-awal pasti failed, tapi kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4 pasti successful. Kenapa bisa successful padahal belum ditambahkan di routing table-nya? Karena mereka masih dalam satu router yang sama, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di sini itu mereka masih di satu router yang sama, tuh terhubungnya ke router yang sama ya. Yang membedakan di sini si PC 4 dan PC 5 hanya terhubung melalui switch, lalu dari switch ke router 3. Makanya mereka bisa berkomunikasi. Tetapi dari PC 2 ke PC 4 dan ke PC 5 dan PC 1 ke PC 4 PC 5 itu belum bisa ya, karena kita belum mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF-nya. Jadi langsung aja kita akan langsung melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF. Di sini kita bisa langsung masuk ke router 3 terlebih dahulu ya. Lalu kita ketikkan router OSPF 3 karena router 3 ini tadi sebelumnya kita menggunakan 3 ya, teman-teman. Coba kita lihat. Ya, betul. Router OSPF 3. Kita sesuaikan sistem ID-nya atau proses ID-nya sesuai dengan urutan routernya aja. Lalu setelah itu kita enter dan kita akan mengadvertisekan IP yang ini terlebih dahulu ya, teman-teman. 10.10.30.0 baru IP VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Langsung saja kita ketikkan network 10.10.30.1 maksudnya titik 0. Baru setelah itu kita masukkan wildcard-nya karena kita menggunakan /24 semua, berarti wildcard-nya adalah 0.0.0.255 ya, areanya 0. Baru setelah itu kita bisa enter dan kita tambahkan juga IP network atau advertisekan juga VLAN 10 dan VLAN 20-nya. 0.0.0.255, areanya 0. Baru setelah itu kita ganti di bagian ininya aja dan sudah selesai. Kita coba ketikkan do show IP OSPF apalagi namanya, teman-teman, IP OSPF neighbor. Sepertinya belum ditambahkan ya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba lihat dari router 2-nya terlebih dahulu. Apakah VLAN 10 dan VLAN 20 ini sudah ditambahkan ke dalam routing table-nya ataupun belum, teman-teman. Kita coba lihat ya. Do show IP route. Kita coba cek. Oh ya, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk 10.10.30.0 sudah ditambahkan ke routing table di router 2 dan ini adalah IP network untuk VLAN 10 dan untuk VLAN 20-nya juga sudah ditambahkan ke routing table-nya. Berarti dari PC 2 dan PC 4 dan PC 5 itu sudah bisa saling berkomunikasi ya. Kita akan coba cek. Mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 4 itu sudah successful. Sekarang kita coba dari PC 2 ke PC 5 juga sudah successful, teman-teman. Nah, sekarang dan terakhir kita akan coba untuk cek di routing table yang ada di router satunya. Show IP route. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk 10.10.30.0 juga sudah ditambahkan, teman-teman. Dan IP network VLAN 1 dan VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah
kita tambahkan atau otomatis ditambahkan ke routing table-nya, yang berarti kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 4 itu sudah successful, begitupun juga ke PC 5 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengkonfigurasikan Dynamic Routing OSPF menggunakan VLAN atau kita kombinasikan dengan VLAN ya. Cukup mudah dan nggak susah sama sekali ya, teman-teman. Yang harus kalian ketahui itu hanyalah wildcard dan areanya aja. Hanya dua itu yang harus teman-teman ketahui cara menemukannya. Oke? Dan mungkin untuk pembahasan terakhir nanti kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF. Tetapi areanya itu ada banyak atau bukan cuma satu area. Oke teman-teman, jadi di pembahasan terakhir ini kita akan coba untuk mengkonfigurasikan OSPF ini menggunakan multi area. Nah, multi area itu apa sih? Nah, jadi di Dynamic Routing OSPF ini multi area itu jadi misalkan kalian membagi jaringannya menjadi beberapa area, teman-teman. Nah, tadi kan kita konfigurasi Dynamic Routing-nya itu areanya itu sama semua ya, areanya 0 0 0 0 dan itu bisa kita ganti areanya menjadi satu atau kita sebut sebagai OSPF multi area. Nah, fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi beban pemrosesan dan mempercepat konvergensi, teman-teman. Nah, jadi di dalam konfigurasi multi area ini nanti si router 1 dia akan berperan sebagai area 0 ataupun backbone area. Nah, backbone area sendiri itu artinya kayak sebagai pusat lah teman-teman, pusat komunikasi antar area. Jadi misalkan nanti di sini misal kita hapus dulu nih untuk warna-warnanya ya, kita hapus dulu. Oke, di sini kita sebentar kita akan perbesar dulu. Di sini kita perbesar ya. Nah sampai sini, oke, sampai perbatasan ya. Nah sampai situ aja. Lalu yang hijau ini kita akan coba pindahin ke sini. Oke, tapi jangan sampai nempel ya teman-teman ke sini. Nah, lalu kita akan perbesar lagi sampai sini. Nah, jadi nanti otomatis areanya itu bakal dibagi menjadi dua. Misalkan ini adalah area 0 atau backbone-nya, atau kita sebut saja sebagai area pusat. Dan ini itu adalah area 1, teman-teman. Aduh, area 1. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kita mau mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF multi area ini, itu yang harus kalian perhatikan bahwa misalkan di sini itu adalah area 1 dan di sini ini adalah area 0 dan ini adalah area 1. Misalkan di router 2 ini kalian mau mengkonfigurasikan area 1. Nah, itu nggak bisa semua interface-nya itu misalkan nggak bisa kalian konfigurasikan menjadi area 1 semua, teman-teman. Harus ada sebagai penghubungnya atau kita sebut saja sebagai kayak jembatannya gitulah ya untuk menghubungkan antara area 0 dan area 1. Nah, dalam kasus ini yang akan kita jadikan sebagai jembatan atau penghubung antara kedua area tersebut adalah interface gig 0/0 ini, yaitu 10.10.10.2 yang akan menjadi penghubung antara area dua area yang berbeda ini, teman-teman. Oke. Nah, nanti akan ada sedikit perbedaan, teman-teman, yang dimana jadi konfigurasinya itu memungkinkan antara router 1 dan router 3 itu berkomunikasi melalui router 2 tanpa harus menyimpan semua informasi di jaringan di setiap router, teman-teman. Seperti itu. Jadi kayak meskipun mereka berbeda area, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan perantaranya router 2 seperti itu. Jadi nanti di router 2 kita akan konfigurasikan gig 0/0 ini menjadi area 0, tetapi gig 0/2 dan gig 0/1 ini masuk ke area 1, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk cara konfigurasinya kita akan menghapus dulu konfigurasi area 0 pada router 3 dan router 2-nya. Dan jadi nanti di router satunya kita nggak usah dihapus apa-apa ya. Di sini kita coba lihat nih. Kita masuk ke mode privilege, kita ketikkan command show run. Lalu kita lihat. Nah, di sini untuk di router 1 itu
areanya 0 ya teman-teman. Berarti kita biarkan saja untuk di router 1 kita nggak usah konfigurasi apa-apa. Tetapi kalau di router 2 kita lihat dengan command show run seperti malah salah teman-teman, ada typo sedikit. Show run, lalu kita enter di sini. Nah, teman-teman lihat bahwa di sini itu yang 10 10 10 ini itu kita akan jadikan area 0 tetap, tetapi untuk network yang ini yang 2.0 dan 20.0 akan kita ubah menjadi area 1, teman-teman. Gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya, teman-teman harus masuk dulu ke mode konfigurasi global. Lalu kita masuk ke router OSPF2 karena ini adalah proses ID yang dimiliki oleh router 2. Kita enter. Nah, di sini kita harus menghapus konfigurasi area 0-nya terlebih dahulu, teman-teman. Baru kita ganti areanya menjadi area 1. Seperti itu. Di sini langsung saja kita bisa blok yang mau kita konfigurasi atau konfigurasinya kita blok, lalu kita copy. Nah, sebelum kita paste atau kita tempel, kita ketikkan no dulu, baru kita tempelkan. Nah, command no sendiri itu memiliki fungsi sebagai menghapus konfigurasi yang sudah kita ketikkan. Jadi, misalkan kita ketik no, lalu kita ketikkan konfigurasi yang mau kita hapus. Seperti itu. Lalu kita enter, lalu kita paste lagi, dan areanya kita ganti menjadi 1. Seperti itu ya. Kita lakukan hal yang sama pada network 10.10.20.0 ini. Gitu ya, teman-teman. Kita ketikkan dulu no, lalu kita paste, areanya menjadi tetap 0, teman-teman. Kita hapus dulu area 0-nya. Baru setelah itu kita paste area 1 seperti ini ya. Nah, jadi konfigurasinya seperti itu. Tinggal areanya aja yang kita ganti, teman-teman. Oke. Nah, tetapi di sini untuk yang ini itu areanya kita biarkan 0 aja supaya menjadi perantara supaya bisa terhubung area 0 dan area 1. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke router 3. Setelah itu kita masuk ke mode konfigurasi global. Kita ketikkan dulu command do show run seperti ini. Do show run. Nah, di sini itu kalau di router 3 semua konfigurasi OSPF-nya kita akan kita akan ganti ya, teman-teman, areanya menjadi area 1 semua. Langsung saja di sini kita blok dulu yang mau kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke router OSPF3. Lalu kita ketikkan no, baru kita paste, teman-teman. Oke, sudah, kita paste lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Gitu ya. Kita lakukan hal yang sama sampai bawah ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan ya. Ini langsung saja ini kita blok, lalu copy no, lalu paste. Oke, baru setelah itu kita paste lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Ini juga copy no, paste, enter, paste lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Ini sudah, sekarang yang ini ya, teman-teman. Copy. Betul kah? Oh iya, betul. No. Paste. Oke, kita hapus dulu area 0-nya, baru kita ganti areanya menjadi area 1. Terakhir kita akan konfigurasikan menghapus dulu, baru kita ganti menjadi area 1 untuk 20.0. Kita kopikan terlebih dahulu, copy. Setelah itu no, paste, enter, paste lagi, areanya kita ganti menjadi 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung exit dan kita tunggu sampai proses kayak lagi diproses gitulah ya, teman-teman. Nah, atau supaya lebih cepat kita bisa klik fast and forward di sini. Teman-teman bisa spam aja ya. Nah, setelah itu kita coba cek dari router 3 apakah sudah terbaca, teman-teman. Do show IP route.
kita enter. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa terdapat OSPF juga ya. Di sini ada status OSPF, tetapi ada yang namanya IA. Nah, IA itu apa sih? Nah, di sini kalau kita perhatikan, IA itu maksudnya adalah OSPF interarea. Berarti ketika kita mau mengakses 10.10.10.0 ini dari router 3, itu sudah berbeda area, teman-teman. Yang melalui 10.10.20.1 melalui yang ini ya. Berarti maksudnya si router 3 ingin mengakses IP network 10.10.10.0 ini yang sudah berbeda area. Begitupun 192.168.1.0 ya. Ada status IA-nya berarti sudah berbeda area, teman-teman. Nah, kalau kita coba cek di router 2, show IP route. Nah, kalau di router 2 ini nggak bakalan ada IA-nya, teman-teman. Kenapa bisa nggak ada IA-nya? Karena router 2 sendiri itu berperan sebagai perantaranya ya. Jadi di router 2 ini ada dua area, teman-teman. Jadi dia ada area 1, dia masuk ke area 1 dan area 2 juga. Nah, tetapi kalau di router 1 baru ini dia bakalan muncul status IA-nya, teman-teman. Dan tentunya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ketika si router 1 ini ingin ke 20.0, 30.0 dan yang lain sebagainya, itu ada status IA-nya, berarti interarea yang mereka sudah bisa terhubung meskipun berbeda area melalui perantaranya adalah router 2, teman-teman. Kita coba kirimkan paket ya. Awal-awal pasti gagal, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah successful, teman-teman. Kita coba ke semua PC ya yang ada di topologi kita. Oke, ini juga sudah successful. Kita coba PC 1, PC 4. Awal-awal pasti akan gagal, tetapi kedua kalinya akan berhasil. Oke, valid. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Cara mengkonfigurasi dynamic routing OSPF menggunakan multi area. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, kalau kita mau mengkonfigurasikan multi area, harus ada router yang berperan sebagai perantaranya untuk sebagai penghubung antara area 1 dan area 0. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah pembahasan terakhir dari video Dynamic Routing OSPF. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar seputar TKJ ya, terutama tentang Cisco. Oke, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.